Oke, selamat pagi ya Bu ya. Welcome back ya teman-teman ya with us di acara Rest Area 89 bareng saya Anjrit dan Abu Marlo ya. Silakan gimana hari ini? Oke teman-teman, selamat pagi. Seperti biasa kita semangat pagi gitu ya. Dan di rest area tempat kita sama-sama parkir sebentar, tempat sama-sama kita hening, jeda gitu ya. Sama yang paling pasti di rest area kita nonton Kang Anjrit ngebully orang, kan itu seru gitu ya. Itu yang Itu paling sih ya. di mana room yang kalau orang dibully itu nggak sakit hati ya di sini Di gitu ya. sini ya. Mau digimanain tetap nggak sakit hati, dan Tapi itu itu memang ah, saya dari awal live ya. Jadi saya tuh terkenal, bukan terkenal lah ya, itu terlalu jauh. Jadi orang mengenal saya tuh ketika saya ngebully siapapun orang tuh malah seneng gitu. Aneh saya juga ya dari dulu awal saya live gitu. bener kan? Oke, Itu sih. silakan Nah itu kan berarti kan kata kuncinya bahwa kita tahu di mana kita berperan gitu ya, dan Betul, kita tahu di betul. mana kita di sini memainkan sebuah suasana yang ya Betul, pada betul. akhirnya kita sama-sama dewasa lah di room Nah ini itu gitu. benar itu memang itu Gitu. yang saya mainkan sih, saya tahu gitu. Ini tuh nggak akan bikin sakit hati, apalagi tambah saya gimmick atau apa gitu ya. Ini kan namanya performan gitu Betul, betul. Dan ya balik lagi ya kita saya sangat happy di room ini tuh karena judgement atau penilaian tuh nggak ada di sini gitu, Kang. Betul, Maksudnya betul setiap siapapun yang naik kita bisa dengar dan belajar gitu, betul, bukan betul untuk menjelekan gitu ya. Makanya kita sama-sama sadari coba, Kang, orang yang naik dengan permasalahan yang berat untuk susah diceritain di sini berani diceritain karena kenapa? Benar, Dianya feel safe gitu, Kang. benar benar. Dia ngerasa saya di sini nggak apa-apa kok, mau cerita seburuk Benar. apapun ya benar Benar, benar benar. Dan Kang Anjrit, ini ya kalau saya renung-renung lagi ya, yang paling mahal dalam hidup salah satunya adalah aku bisa merasa aman di tempat itu gitu, Kang. Wow, ini benar Oh penting itu banget. mahal, Kang. Benar, Maksudnya mahal banget merasa aman tuh di situ ketika dia cerita, dia ngerasa Betul. nggak dijudge, merasa didengar, merasa di kan gini, Kang. Dikit ya Boleh, boleh buat opening kita nih. Nanti mungkin akan ada pendalaman lebih dalam gitu ya. Diri kita tuh ada layer atau diri kita tuh ada kulit-kulit. Yang paling luar adalah diri empiris atau yang disebut diri fisik gitu. Oke, Nah, masuk ke dalam satu level ke dalam itu yang disebut diri sosial, Kang. oke. Di mana diri sosial itu sangat menginginkan untuk diperhatikan, Kang. Oke, ini Jadi benar. jadi maaf ya, Kang ya, kalau orang kekurangan perhatian, dicuekin, terus pokoknya dia intinya adalah nggak ada perhatian aja. Wah, itu dampaknya terhadap diri fisik ini. Makanya punten, Kang ya. Hari ini ada orang yang mencari perhatian sampai dia menyilet-nyilet tangannya gitu, Kang. Oh iya, benar ya. Ya, Benar ya, sampai banyak dia ya. memasukkan alkohol ke tubuhnya, sampai dia Betul. memasukkan kimia ke tubuhnya. Ujung dari semua orang yang pakai narkoba, yang pakai apa dan ujungnya, Kang ya, itu adalah tidak diperhatikan dan kekurangan perhatian, Kang. Oke, oke. Gitu. Dan salah satunya ketika perhatian itu datang atau ada, yaitu yang tadi saya cerita bahwa di room ini tuh kita memperhatikan siapapun gitu. Benar. Dalam artian siapapun yang naik dan siapapun yang cerita dan siapapun yang apapun bicara gitu ya. Beneran konteksnya adalah kita sama-sama mau mengerti gitu, Kang. Benar, benar. Nah, dan yang lucunya, Kang, di diri sosial ini justru malah banyak orang yang tersakiti atas nama cinta gitu, Kang. Benar ya. Eh, Aneh Atas ya. nama cinta tapi jadi menyakiti, atas nama cinta jadi cemburu, atas nama Benar. cinta jadi mengekang, atas nama Betul. cinta jadi ngatur, Kang. Betul. Atas nama cinta. Nah, itu yang menarik gitu, Kang. Nah, jadi ya makanya balik ya bahwa saya selalu mengulang-ulang dan mungkin teman-teman akan relate gitu bahwa orang yang akan menyakiti kita justru orang yang kita sayang, Kang. Oke. Bukan musuh kita dalam tanda petik gitu. Oke. Justru luka terjadi dari orang-orang yang kita anggap kita cinta dan kita sayang gitu. Nah, jadi ya balik lagi sih. Mudah-mudahan gitu room ini juga bukan hanya dalam konteks si diri yang fisik atau empirik, tapi masuk kepada diri yang sosial, masuk nanti ke diri yang spiritual, nanti masuk ke diri yang sangat universal. Jadi layernya tuh banyak banget, Kang. Nah, jadi saya rasa eh, semua orang itu sangat memerlukan perhatian sih, Kang. Itu sih, Kang. Gitu, kata kuncinya ada di situ, Kang. Itu untuk opening, Kang. Kalau Betul, mau itu ngobrolin, openingnya teman-teman. Memang ah, semua orang tuh butuh perhatian, kecuali saya hanya butuh uang ya. Saya mah asli diperhatiin ya.
Ya Kurang udahlah ya gitu ya. uang aja lah ya. Berarti Kang Anjrit kalau ini diri yang paling luar, oh Kang Anjrit udah di sini nih gitu ya. Udah di atas ya Iya. mah, nggak Ah, perlu diperhatiin lah. bener Kang. Kalau yang di atas namanya gampang Kang. Ini namanya nggak tahu diri Kang gitu aja ya. Ya. Oke, mantap sekali untuk openingnya ya. Silakan sekarang mau gimana Langsung aja Langsung naik-naik aja seperti angkat-angkat biasa, ya, ini udah pada santai. ngantri. Teman-teman yang nggak bisa naik, sekali lagi yang selalu tanya, yang kemarin saya mau naik tapi kenapa gak diangkatin nih ya. Teman-teman itu ada klik tamu, multi guest, klik aja itu ya, yang gambar orang yang warna pink sama biru itu diklik ya, mau naik ke situ. Silakan ya. Nih, Agnia ya. Wah, ini namanya bagus nih, Agnia. Agnia ya. Assalamualaikum, Kang Waalaikumsalam. Abu, Kang Anjrit. Ya. Halo, sama Pagi, siapa di mana? ya. Saya dengan Sarah dari Bogor. Oh, Sarah. Iya, oke. Nah, Ya, Agnia, a.k.a. Sarah. Wah, ya, Bogor. Ya, gimana Mbak? Udah sering nonton kita? iya sering. Cuman Ya. kemarin memang gak bisa minta, cuman belum waktunya kali ya buat naik. Oh, udah sering pengen naik juga gitu? Iya. Cuma Ya, belum waktunya kali ya. Baru ya oke. sekarang, alhamdulillah, makasih buat kesempatannya Kang Anjrit, Kang Abu. Ya. Ini belum bisa kelihatan kamera? Belum? Belum Oh, Iya ya belum, udah. nggak Ya, apa-apa nggak ya. apa-apa. nggak Ya, oke. apa-apa. Gimana Mbak? Jadi gini, Kang Abu, dulu tuh 2 tahun yang lalu, kan saya tuh bapak saya sudah meninggal. Saya 5 bersaudara, saya anak. Saya apa Mbak? Terus, Sorry. Ulang, Mbak. Mbak ulang Mbak tadi putus. iya jadi saya tuh Bapak 2 anak tahun terakhir meninggal, kamu anak keberapa? kelima dari anak kelima dari 5 bersaudara. Jadi anak terakhir. Oke. Saya Usia belum berapa Mbak nikah, sekarang? Kang Abu. Usia 26. Saya belum nikah, Kang Abu. Oke. Terus, Kalau Kalau belum nikah, kalau belum nikahnya jangan ngomong-ngomong nanti gawat nih yang pakai baju putih ya. Terus lanjut. iya, gini, jadi 2 tahun yang lalu tuh ada kasus di mana kakak ipar saya itu suka sama saya. Terus Terus? abis itu saya nggak tahu tuh waktu itu mau bilang ke siapa karena kebetulan kakak ipar saya itu yang apa ya, kalau dibilang mungkin unggul dari kakak-kakak yang lain, jadi bisa dipinjemin uang tuh ke situ mulu gitu. Jadi kakak-kakak Hmm. saya yang lain tuh punya jasa sama kakak ipar ini gitu loh, Kang Abu. Jadi kakak Oke. saya yang lain tuh nggak independen gitu. Mm-mm. Nah, jadi saya bingung mau mau cerita ke siapa kala itu kan saya diteror mulu kan sama dia. Wah, saya di WA-in, saya wah suka lah, terus kangen lah, kenapa nggak keluar, wah pokoknya jijik, pokoknya Kang Abu kayak gitu. Mm-mm. Oke. Terus, terus abis itu saya bilang kan Kang Abu, akhirnya karena dia terus-terusan saya nggak tenang tuh, sampai saya kerja aja sengaja pulangnya malam supaya tidak ketahuan gitu kan sama dia, nggak kelihat gitu, cuman dia terus Emang nekat. serumah apa gimana? Bukan serumah tapi depan-depanan rumahnya, satu gerbang tapi depan-depan Oh, dekat. rumahnya. Iya Oke. deket. Nah setelah itu saya bilanglah ke kakak Seru saya ini. kan, bilang ke kakak saya bahwa begini-begini, saya liatin tuh screenshotannya, apa namanya, dia kan pengen saya kerja di dia gitu kan, bantuin kerja segala macem. Terus kakak saya nggak bisa apa-apa karena punya hutang banyak ke dia gitu kan, puluhan juta. Oke. Yang lain juga kakak saya yang ada suaminya yang kerja di dia juga, pokoknya semuanya ngegantung ke dia lah. Oke. Jadi nggak bisa apa-apa. Terus kakak saya bilang bahwa saya nggak boleh bilang nih ke kakak saya yang cewek, jangan sampai bocor. Hmm. Ya, terus ya udah kata aku tuh, kalau kayak gitu berarti bilangin dianya, harus ya bilangin gitu sama siapa. Saya maunya kan sama adik bapak saya ya. Kebetulan adik bapak saya ya, maksudnya di kampung ya ketua pemuda lah kayak gitu, setidaknya biar kakak ipar itu malu gitu, punya malu gitu, Kang Oke. Abu. Iya, tapi Mm-mm. ternyata kakak saya ini malah Pro ya? nyuruh, iya malah pro, karena mungkin gak bisa apa-apa itu ya,
malah Oke. nyuruh ke Bibi, suaminya Bibi yang masih ngegantung juga ke dia kalau apa-apa ke dia, kan gak ada rasa malu sama sekali kalau gitu Kang Abu. Mm-mm. Terus saya ditekan untuk ya udah biasa aja lagi katanya. Udah jangan, nggak apa-apa kok udah dibilangin katanya, udah nggak akan gitu lagi katanya. Udah biasa lagi aja. Kan nggak semudah itu Kang Abu, biasa lagi harus kumpul-kumpul lagi. Sampai akhirnya saya pertamanya nurut dulu gitu. Nurut bahwa apa namanya? Biasa lagi gitu ya. Komunikasi, maksudnya bukan komunikasi, ikut-ikut sama kakak kan di situ ada kakak cewek saya kan. Heeh, sampai berapa bulan gitu saya nggak kuat Kang Abu, saya bener-bener nangis tiap malam tuh, tiap malam saya nangis, saya bener-bener nggak punya siapa-siapa kecuali Allah sama Rasul tuh di situ. Saya bener-bener kayak sholawat gitu sampai malam, kayak pengen ngadu gitu sama Rasul, kalau ada Rasul kan ya gitu. Aku tuh pengen nanya gitu, ini tuh kalau kayak gini tuh kayak gimana sih yang harus aku lakuin tuh apa gitu kan. Terus udah seiring berjalannya waktu, berbulan-bulan aku ikutin tuh kata kakak-kakak biasa lagi gitu. Tapi aku nggak bisa Kang Abu, hati aku nggak tenang tinggal di Mm. situ ya kan. Dan akhirnya aku mutusin buat ngejual rumah di situ, dan kakak-kakak nggak, pertamanya nggak ngizinin berikut ibu gitu kan, sama ibu juga begitu. Terus abis itu apa namanya, saya pindah ngekos intinya. Saya nggak mau lagi Kang Abu buat apa namanya, buat ngejalin komunikasi silaturahmi sama keluarga semuanya gitu Kang Abu, Ya, karena ya begitu gitu. Itu salah nggak sih memotong silaturahmi nggak sih, karena mereka nggak tahu apa yang saya rasakan gitu Kang Abu. betul. 2 tahun saya pemulihan atau apa gitu kan, terus mereka tuh terlalu mencampuri apa urusan saya gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan saya tuh Kang Abu, gimana kalau misalkan saya tuh benar-benar ya, walaupun saya belum bersuami ya, tapi saya pengen apa, keluar gitu, nggak mau gitu sama keluarga, nggak mau gabung, karena mau gimana pun udah 2 kali lebaran saya juga nggak gabung gitu Mantap selama ini. beberapa tahun. Ya, oke Oke. Teh. Kayak gitu Kang Bu, iya. Kita bahas pelan-pelan ya. Ya, Iya. pelan-pelan. Di aku sih kamar masih ada yang kosong sih, Pak. Iya gitu di sini. Maksudnya gitu. Iya, itu informasi kan? Informasi doang. Ya, informasi. Siapa tahu gitu ya. Siapa tahu mau pindah gitu. Siapa tahu lagi mabok banget gitu, siapa tahu ya. Enggak. Ya. Oke Mbak, satu gini ya. Pertama kita tepuk tangan dulu buat Mbak Agnia, thank you. Yang barusan tuh kita pertama ngebahas tentang bagaimana seseorang perlu ruangan untuk bisa berbicara, dan yang bingung bicara bisa datang ke sini, dan ini terjadi gitu ya. Mantap. Itu sangat menarik sih Mbak. Jadi pertama terima kasih, dan keberanian tadi siapa namanya? Agnia, Sorry. Ya, keberanian Mbak Sarah ini sangat luar biasa, karena ya balik lagi ya, Mbak Sarah dengan mau ngomong gini aja berarti kan pertama udah pasti berat banget, dan kedua itu salah satu, Mbak ngomong gini aja sebenarnya udah ada sesuatu yang agak lebih lepas sih sedikit gitu ya, karena sebetulnya konteksnya adalah pasti banyak yang ditekan gitu. Oke Mbak, gini ya. Kalau kita bicara dalam konteks hidup gitu ya, bahwa hal yang paling terpenting dalam hidup itu adalah bagaimana aku bisa mencintai diri gitu. Itu nomor satu gitu. Gitu ya. Bahwa beda antara, saya bagi dua dulu ya. Nomor satu yang disebut dengan self love, mencintai diri. Yang kedua disebut dengan selfish. Selfish itu artinya egois lah gitu kira-kira. Nah, kalau nanti kata konteksnya Mbak bilang bahwa ketika aku memutuskan silaturahmi salah dan lain-lain, kalau tadi bicara dalam konteks bahwa saya menyelamatkan diri untuk saya bisa intinya gitu ya, untuk saya bisa ngumpet dulu, untuk saya menjauh dulu, itu kata kuncinya bukan memutus silaturahmi gitu. Tapi itu adalah jalan untuk mencintai diri gitu loh Mbak. Gitu ya, kata kuncinya itu dulu gitu. Karena betul tadi bahwa ini memang suka jadi dinormalisasi gitu ya, ketika seseorang ini punya kapasitas apa dan lain-lain, kadang-kadang jadi memaklumi tetapi nggak realitas. Dan ya balik lagi ya, dengan hal-hal ini kalau kita bicara dalam wilayah kesadaran bahwa ya kayaknya Mbak Sarah memang pantas dulu gitu untuk melepas dulu, untuk ya di situ ada trauma ya, kebayang gitu ya.
saudara sendiri gitu mau mencoba untuk bikin sebuah relationship dan seterusnya, itu kebayang. Dan entah kenapa cerita-cerita ini agak sering gitu ya akhir-akhir ini gitu. Nah jadi Mbak, eh, pertama, nggak akan ada yang bisa menolong diri kita kecuali kita mau menolong diri sendiri, itu satu gitu ya. Yang kedua, kita mau mau bergantung sama siapapun, pada akhirnya semuanya hanya kembali kepada diri gitu Mbak. Nah jadi saya rasa eh, Mbak Sarah sekarang dengan keputusan untuk lepas dulu, itu adalah keputusan yang terbaik untuk Mbak beneran bisa istirahat dulu, untuk lepas dulu, dan yang paling penting untuk menghindari dari sesuatu yang tidak nyaman gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah itu salah atau tidak, ya saya rasa dalam konteks dualitas, dilampaui dualitas, bukan masalah salah atau enggak sih, bahwa memutuskan silaturahmi itu bukan masalah, beda antara saya melakukan karena ini saya melakukan self love, dan saya melakukan karena saya benci gitu, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah jadi kalau Mbak Sarah sekarang melakukan karena ini, saya melakukan gini, saya nggak mau ketemu dulu, saya nggak mau apa, karena apa? Saya butuh diri sendiri, saya butuh kesendirian saya untuk mengobati dulu gitu misalnya. Ya, itu namanya self love gitu. Dan Mbak maaf di nih. dalam perspektif, sorry gimana sorry? Maaf juga ya Kang Abu, saya potong dulu nih. Apa namanya? Terus kakak-kakak ini tuh jadi seolah-olah katanya apa namanya? Sarah itu udah harusnya nikah, makanya katanya gitu kan. Tapi kan nikah itu nggak semudah itu Kang Abu ya. Betul, Saya juga nggak mau sembarangan gitu. Cuman kakak-kakak benar. bilangnya ya udah, oh nikah katanya sampai disodorin saya ini itu. Setelah kejadian itu tuh berapa bulan saya tuh disodorin cowok. Buat saya tuh Kang Abu bukan itu yang saya butuhin gitu. Saya perlu sembuh dulu gitu. Bukan Benar. langsung apa langsung menikah kayak gitu kan. Terus sampai sampai yang saya nggak habis pikirnya tuh mereka sampai nanya-nanya mungkin ke orang pintar atau apa. Terus mereka bilang bahwa bahwa saya itu udah dinikahin katanya sama ular. Terus saya harus Hmm, dimandiin. hmm. Astagfirullah, pokoknya aduh di luar nalar lah. Makanya saya nggak pernah nih udah berapa bulan saya nggak kontekan sama kakak-kakak gitu. Itu nggak apa-apa kan Kang Abu gitu. Saya kadang suka pikir, ya Allah apa ya gimana gitu, takut dosa atau gimana, itu sempet kepikir aja gitu. Ya. Cuman ya saya setiap komunikasi pasti ditanya, ayo mandi, ayo katanya, ayo gitu. Apa Ya, dibilang, ya balik lagi saya sih Mbak, sekali lagi ya, maaf banget ya. Ya ini mungkin saya agak lebih dalam lagi ya. Urusan kakak, saudara apa, itu sebetulnya adalah urusan identitas aja kan sebetulnya, betul nggak Mbak? iya iya betul. Yang Iya. diidentitaskan bahwa itu kakak, itu adik, itu ibu. Intinya Iya kita tuh betul. individu yang berbeda aja, itu satu. Mm, Jadi kalau tadi bicara masalah dosa, dosa itu kan sebetulnya penyesalan gitu loh Mbak. Jadi kalau kita bicara dalam konteks Mbak melakukan ini bukan atas dasar penyesalan dan benci, dan kalau kita iya. bicara dalam konteksnya balik lagi ya yang tadi saya cerita bahwa saya pokoknya nggak mau ngobrol dulu, even mau itu sama ibu, sama bapak, sama siapapun gitu ya. Iya iya. Tapi kata kuncinya adalah saya mau menyelamatkan. Nah itu bukan sesuatu yang penyesalan kan, justru Iya. itu jalan penyelamatan gitu loh Mbak. Mm-mm. Nah saya komain ya, sorry banget karena ini case-nya juga saya sering dengar gitu. Maaf ya, di tahapan ini menikah juga bukan solusi sih. Betul betul. Kenapa? Pun nanti Mbak Sarah nikah, terus kalau dianya kelakuannya masih sama juga mau Mbak Sarah udah nikah kayak nggak Betul. peduli sih biasanya Betul. Iya iya. gitu. Nah Iya. jadi yang paling terpenting adalah Mbaknya merubah sikap, merubah frekuensinya, Mbaknya lebih ngelepasin lukanya gitu. Nah itu nanti yang akan ngebuat sekeliling Mbak tuh beneran dalam tanda petik berubah gitu intinya. Iya iya Gitu amin. Mbak. Ya karena saya juga ngerasain Kang Abu setiap sholat tuh kalau lagi kesel kebencian itu nggak enak gitu, kayak ibadah tuh nggak Pasti, enak dibarengi pasti. sama benci, kesel, wah sampai akhirnya 2 tahun ya saya pulih, saya apa namanya ya belajar lah untuk menjadi lebih baik Iya. Jadi Mbak, dalam ibadah, menjauh lebih dekat sesaat, sama Allah. gini-gini Mbak, menjauh sesaat dari makhluk untuk mendekat kepada Dia itu jauh lebih baik daripada kita tidak Iya melakukan apa-apa gitu. Wah, betul. betul. Gitu. Iya Karena Kang karena Abu. secara esensi Mbaknya menjauh dari keluarga, tapi lagi mendekat kepada diri kan. Iya
Iya, Dan sama dan Allah pendekatan gitu kan. kepada diri itu nanti akan membuat Mbak akan lebih bisa ngelihat keputusan yang lebih jernih, ngelihat Betul. sesuatu yang lebih logik, ngelihat sesuatu yang lebih nyaman. Intinya memberhentikan diri jadi dari orang baik menjadi orang sadar gitu loh, Mbak. Iya, iya. Gitu. Karena Iya betul mungkin Kang Abu. maaf ya. Pernah ingat nggak cerita saya ada satu ruangan, satu kelas isinya 10 orang, 9 gila, satu waras, Iya, Mbak. iya betul. Mm, Ya. Iya, Nah sekarang iya kalau sih. yang warasnya cuma satu, ya tetap aja yang disebut gila mah yang satu gitu loh, Mbak. Iya, Gitu. iya benar Nah, Kang Abu. makanya kenapa dalam setiap fase kehidupan seseorang tuh kadang kita perlu menjauh dulu, hijrah lah bahasanya. Iya, iya, Karena dengan hijrah kita menjauh dari frekuensi yang gitu dulu, supaya kita punya kuat. Nah nanti Mbak bawa pulang dengan vibrasi frekuensi yang lebih baik, justru itu yang akan merubah semuanya gitu. iya. Amin, amin. Gitu Mbak. Iya Kang Oke? Abu. Iya, iya. Pokoknya Oke. Mbak jangan Alhamdulillah. lelah untuk terus mencintai diri ya, itu yang paling penting. Siap Nggak Kang usah Abu. terlalu dengerin omongan orang, termasuk omongan saya juga gitu ya. Karena yang di luar itu hanyalah informasi. Tapi ketika Mbaknya sudah menemukan kesejatian di dalam bahwa semuanya ada di sini, di dalam, Iya, dan Mbak yakin dengan pilihan itu pilihan yang terbaik, itu nggak pernah datang dari informasi luar, tetapi dari kesadaran yang di dalam gitu. Saya rasa gitu, Mbak Sarah. iya. Iya, terima kasih Kang Abu. Iya, saya Semangat pikir ya juga Mbak. sekarang, iya, Enjoy saya aja pikir Mbak. juga Ya. sekarang apa yang saya alamin sesakit apa, jadi sekarang saya rubah kata-katanya. Dengan sakit ini, Allah mau kasih anugerah yang segimana sih sampai sakitnya begini kan gitu. Nah, betul. Benar. Iya, iya, Mbak udahlah sekarang lebih fokus kepada apa yang membuat Mbak Sarah happy aja. Betul. iya. Siap Kang Gitu, Abu. lebih Mbak Sarah? memfilter dengar yang Mbak Makasih Sarah happy, banyak. lebih memfilter apa yang Mbak Sarah lihat happy, lebih memfilter apa yang Iya, Mbak Sarah lakukan happy. That's it dah. siap. Gitu. Oke Sarah ya. Ya, bismillah. Iya, oke, Kang. Semangat Makasih ya. banyak, Kang Semangat, Abu. Iya, Sarah semangat, semangat semangat. ya. iya, iya. Jangan takut kehilangan kakak ya. Aku juga bisa menjadi saudaramu. Ya, Aduh. bisa kok aku mau jadi abang, mau jadi apa bisa. Oh, kalau mau jadi kakak kandung gimana caranya, prosedurnya? Teman-teman Bisa ya, aja, Anjrit. teman-teman tolong semuanya ini 900 orang, hampir 1000. Silakan nih ikuti Mbak Sarah ya, biar kita bisa melihat mukanya. Klik nih ya, klik Mbak Sarahnya, nanti ada tulisan Sarah, Agnia, terus ada tanda plus, langsung follow teman-teman ya, biar nanti kita bisa ngelihat. Iya, makasih. Makasih Silakan banyak, teman-teman, Kang Abu. ikuti gitu ya. Oke, thank you ya Sarah Kang ya. Anjrit, iya, jazakallah khairan. Kasih. Ya, tuh ya udah punya follower. Dadah. Dah. Ya. Wah ada Abu kemana? Tamu masih banyak ini gitu. Pergi. Bentar ya, Abu kayaknya kepijet kayaknya nih. Abu kena penat begitu ya? Bentar, atau Kang Abu dimarahin Teh Donam? Bentar guys, mana Kang Abu? Bentar. Kenapa? Mental kan, Lah, mental kenapa? Nggak, tadi pas masuk gitu ya, terus pas dada jadi double gitu, terus kayaknya drop, jadi keluar gitu. Keluar dulu gitu. Oh, oke, kirain. Wah, sekarang hati-hati kena Bennett Predator banyak sekali Jaga iya, pun, hati-hati. katanya lagi dibanyak tiba-tiba akun nggak bisa live gitu-gitu kan? Hari ini hampir 7 orang nelpon ke saya. Karena kan saya punya anggota tuh hampir 300 ya. Hampir 7 orang nih nelpon ini, saya kebenet teuing atau iya. Karena kan susah kalau dijelasin secara rinci gitu. Iya sih. Mana ada kesibukan, Jadi sebenarnya kan ya maksudnya kalau kita memperbanyak komal tuh sebenarnya mempertinggi juga untuk si predator itu masuk sebenarnya ya. Betul, betul itu, betul. Karena kita tidak pernah tahu akun-akun yang naik, apakah dia sering live juga dan sering melakukan pelanggaran, kita terindikasi. Nah itu tuh sebetulnya gitu. Oke. Tapi ya udahlah ya. Udahlah ya, Mau gimana lagi lah. jangan melekat Anda ya.
Ya, ke Bennett bikin lagi lah, udah gitu. Bikin lagi ya lah, gampang. Ini nih ya, Zipa Beauty Care nih ya. Wah, ini kayaknya skincare nih. Silakan dibuka dulu Zipa ininya apa kameranya biar kita fresh. Fresh apanya, Kang? Nggak usah. Kan saya antri ya. 2 minggu bisa-bisa sana. Mana Santik naik? Oh, udah ada nanti ya, nanti tunggu nanti. Kita angkat kok, santai aja ya. Ya, Ziva, silakan. dibuka Mbak, dulu, siapa Zip. di mana? Sorry. Saya ini Jiva ya dari Bandung. Wah, dari Bandung nih. Ziva dibuka dulu kameranya Zip biar nanti kelihatan ininya. Enggak deh, Kang, soalnya belum mandi. Apa-apa tuh saya juga belum. Gini, apa sih ya? Sebenarnya sih sekarang tuh lagi kalau galau-galau gitu ya, kalau bingung juga lagi bingung. Saya kan sekarang kondisinya lagi hamil 3 bulan. Aduh, Jangan dibuka kameranya, jangan. iya. Bukan, Kang Adil Karena gini. lagi hamil Aduh, ya. tahu hamilnya nggak tahu prosesnya nih, gitu ya kira-kira ya. Itu yang ada di benak pikiran Anda itu ya. Lanjut. Oke, Zip. Iya, ya selama ini gitu kan, maksudnya suami juga ada, tapi suami itu tidak mau bekerja gitu loh, Kang ya. Sama saya disabarin, udah didorong-dorong, udah dimotivasi, udah disuruh kerja, tapi dia masih belum mau. Terus akhirnya karena apa ya kesel juga ya, istri mana sih yang nggak mau dinafkahin gitu. Ya kalaupun ada juga ya pengen dong dari suami, apalagi ibaratnya mau punya anak gitu. Mana sih tanggung jawab dari sosok suami ini gitu. Akhirnya kemarin itu ada omongan dari saya, udah deh kamu kalau kayak gini terus mending pergi aja dari rumah gitu. Kayak secara tidak langsung dia merasa diusir gitu. Udah 2 minggu gitu dia nggak pulang-pulang dan nggak ngasih kabar. Saya pikir dengan saya ngomong seperti itu dia berpikir, oh kenapa istri saya tuh ngomong kayak gini. Dia sadar gitu, atau dia mau ya udah oke, aku cari kerja apapun itulah gitu. Taunya dia malah pergi dan gak ada kabar, malah si WA di blok, medsos semua juga yang hilang aja gitu. Terus sekarang? Ya sekarang saya jadi bingungnya, apa emang ia salah gitu, saya salah gitu sebagai istri, marah kemarin itu kayak ibaratnya meledak sampai bilang pergi aja dari sini gitu, kalau kamu nggak mau tanggung jawab, kayak ibaratnya serba dari saya gitu loh, Kang. Tapi kan setidaknya waktu Teteh bilang pergi aja terkabul, sekarang dianya pergi, bener nggak? Iya, jadi saya tuh sebenarnya ada rasa penyesalan juga, maksudnya tuh bukan ke sana, cuman entah mungkin karena lagi kesel, lagi emosi juga ya, Kang ya. Mungkin ya dari hormon hamil juga gitu, tiba-tiba ya udah kamu pergi aja deh gitu sana. Kerjaan kan cuman main handphone apa gitu, kayak males gitu orangnya teh. Oke Teh, gini ya, kita tidak bicara benar atau salah di sini gitu, oke? Karena kalau ngomongin benar atau salah, saya selalu bilang bahwa nggak ada benar salah sih dalam hidup. Yang ada benar dan kebenaran yang lain. Karena setiap orang pasti ngerasa benar gitu Teh, gitu ya. Nah, cuman yang paling terpenting sekarang adalah ketika Teh Ziva ini menyadari bahwa aku tuh perlu dan aku tuh penting untuk menyelamatkan diri dan sayang sama diri gitu katakanlah. Jadi bahasa gampangnya gini Teh, bahwa maaf ya, ini bukan menormalisasi atau gimana, cuman ini untuk kita membuat kita kuat dalam menghadapi apapun gitu. Bahwa secara stigma katakanlah, let's say ya, bahwa laki-laki yang harus bekerja, laki-laki yang harus memberikan nafkah kepada perempuan gitu misalnya. Atau apapun itu. Sementara kalau sekarang perempuan yang mencari nafkah, yang bekerja, itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang juga nggak ada masalah gitu kira-kira. Dan pun ketika tadi saya ngerti banget gitu ya, Teteh bisa kesel karena ya dia nggak mau kerja apa semuanya dari saya, ngerasa lelah, ngerasa capek gitu kira-kira. Tetapi di satu sisi, kalau Teteh bisa ngelihat bahwa
di situ ada kebersyukuran dan ada suatu kekuatan bahwa oh ternyata saya yang mampu bisa menafkahi keluarga nih gitu kira-kira. Saya yang punya kekuatan dan yang saya punya kontrol di sini untuk saya bisa ngasih apapun ke penghidupan di keluarga ini gitu. Nah maksud saya adalah ketika kita melepaskan stigma bahwa laki-laki harus gini, perempuan harus gini, bahwa perempuan yang harus ngurusinnya cuman adalah dapur, sumur gitu misalnya, cuman ngurusin apapun, dan laki-laki adalah urusan kerja. Jadi kata kuncinya adalah kita ngelepasin dulu stigma-stigma bahwa laki-laki harus gini, perempuan harus gini. Itu nomor satu, Teh. Gitu ya, itu nomor satu. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara benar atau salah itu saya lebih apa ya? Lebih fokus kepada konsekuensi sih. Dan ketika kemarin Teteh meledak dengan emosi, dengan apapun, orang udah kejadian dan ya oke. Namanya juga udah kejadian. Dan kata kuncinya ketika kejadian, entah apa yang terjadi, semuanya adalah konsekuensi, Kang. Apapun itu dia mau berubah kayak atau enggak, tapi mungkin ini, bukan mungkin ya, karena kejadian. Ini adalah timing paling tepat untuk let's say, ya pisah dulu gitu misalnya. Atau jauhan dulu untuk mungkin dua-duanya sama-sama saling merenung gitu apapun hasilnya. Tapi kata kuncinya adalah ini adalah momen yang paling tepat karena terjadi gitu intinya. Nah, yang akhirnya adalah balik lagi sih, masing-masing penting untuk sangat menguasai emosinya, egonya, dan saling ada pengertian gitu. Karena kalau komunikasinya nggak lancar itu pasti kekurangan pengertian dan sama-sama nggak kenal dan nggak ngerti kenapa sih si suami ini tuh nggak mau kerja gitu misalnya. Ataupun sebaliknya gitu. Nah di situ kan ada tingkat komunikasi yang perlu didalemin atau di gimana ya bahasanya ya, diintensifkan lah gitu kira-kira Teh. Oh iya Kang, saya udah nanya kenapa sih kamu nggak mau kerja dong apa aja gitu, entah mau nge-grab atau apapun gitu ya yang bisa gitu dia lakuin gitu atau bantuin apa kayak gitu. Dia bilang jadi apa sih, dia kan udah nggak punya orang tua gitu, ibaratnya ada punya warisan gitu, mau ngejual aset lah gitu, lagi nungguin pembeli itu gitu, dan nggak tahu kapan gitu kan, maksudnya ngejual yang kayak gitu tuh nggak semudah ngejual kayak barang-barang yang kecil gitu ya. Iya. Maksudnya dia tuh tenang nanti juga ada uang, jadi dia tuh kayak seolah uang tuh ada tuh nanti kalau itu tuh bisa kejual gitu loh Kang. Ngerti, paham. Jadi selama ini penghidupan dari hasil Teteh kerja gitu. Iya. Ya kan kalau kita ngelihat gitu kan sebetulnya Teteh punya power di situ kan. Iya. Betul nggak? Iya betul Kang. Nah saya lebih ngelihatnya bahwa once Teteh punya power, Teteh yang menghasilkan, ya di situ kan Teteh sebetulnya bisa, ya balik lagi ya, si power ini yang ya mungkin entah si suami ini belum dapat mood untuk apa atau belum dapat apa kan, itu balik lagi di kata-katanya di komunikasi sih Teh. Iya. Nah cuman maksud saya gini, kita sama-sama belajar untuk tidak menstigmakan. Stigma tuh kan membuat dogma dan doktrin bahwa maaf ya, laki-laki adalah pemimpin misalnya. Ya sebenarnya buat saya bukan masalah pemimpin atau enggak. Ya dua-duanya kan berkesalingan ya. Antara suami dan istri itu buat saya bukan mana pemimpin, mana pengikut, mana yang di depan, mana yang di belakang. Tetapi teman bertumbuh bersama lah gitu kira-kira. Sehingga dengan stigma bahwa oke, pokoknya urusan laki-laki urusan kerja, nyari uang. Urusan suami istri adalah urusan ngurus rumah, ngurus anak gitu. Sehingga nanti kadang-kadang laki-laki nggak mau ngurus anak. Ataupun laki-laki nggak mau ngurus dapur. Sementara perempuan ngerasa bahwa saya kayaknya nggak pantas deh untuk nyari uang gitu misalnya. Itu kan udah tertanam dalam stigma atau dogma yang sangat lama gitu Teh. Nah saya rasa tekanan-tekanan itu yang penting untuk Teteh lepasin, daripada itu ngebuat memorinya jadi nggak bagus, emosinya jadi nggak bagus, akhirnya jadi ya balik lagi ya, mengangan-angan untuk pengen si suaminya seperti itu, tapi kita nggak ngerti dia kenapa, ya akhirnya terjadi seperti ini gitu. Nah jadi saya rasa Teh, komunikasinya perbaiki lagi gitu, lebih dalemin lagi, dan yang paling penting Teteh penting untuk menjaga ke dalam gitu ya, untuk ya ngerti banget, apalagi Teteh sekarang lagi hamil ya, apa yang Teteh rasain, mau itu dari konteks rasa, mau itu konteks pikiran, itu suka atau nggak suka, itu sangat memengaruhi si bayi di dalam gitu Teh, gitu. Dan konteks itu akan sangat memengaruhi recording alam bawah sadar si bayi ini kelak gitu.
Jadi kasaran kata kalau si bayi ini sekarang banyak konflik seperti ini, dia punya recording yang teteh penting untuk sangat hati-hati dalam konteks apapun ya, ketika hamil gitu, mengandung. Saya rasa teteh yang penting juga untuk belajar sih gitu. Gitu teh. Iya. Iya, Kang. Yang penting diterima dulu. Ya kan sekarang urusannya sebetulnya bukan masalah siapa-siapa kan. Urusannya Iya. adalah ekspektasiku tidak sesuai dengan realitas nggak sesuai sama ekspektasi, kan itu intinya kan. Iya, betul, Kang. Dah, Jadi itu dulu aja. Kang, jadi sekarang saya mending ya udahlah diem aja dulu gitu. Nunggu dia pulang apa gimana, atau cariin gitu apa gimana sih? Ya sekarang karena udah nggak tahu gimana dan lain-lain, saya rasa nggak terlalu dipaksa gimana pun, intinya ngalir aja teh, gitu. Gitu. Doain aja kali Kang ya. Ya siapa tahu dia lagi cari inspirasi keluar, dia lagi apa dulu dan lain-lain gitu. Ntar juga pulang. Ya mudah-mudahan Kang. Soalnya bingung kalau lagi hamil gini. Iya. Pokoknya teteh jaga mood, jaga emosi, jaga perasaan. At least ya teh, ini sebenarnya nggak gini banget sih, tapi at least teteh kalau ada apa-apa kesel, teteh ingat sayangnya ke anak gitu. Iya Kang. Gitu. Jangan sampai saya meracuni anak dengan perasaan-perasaan ini yang ngebuat si anak ini akan memiliki subconscious mind yang seperti itu gitu. At least itu aja dulu, gitu. Supaya bisa sama-sama kontrol ego gitu misalnya, gitu teh. Iya Kang. Oke teh. Ya oke Kang, makasih. Teteh suka nonton Letting Go nggak? Enggak. Nah, coba abis ini tulis aja di YouTube Abu Marlo Letting Go. Teteh tonton semua episodenya, nanti teteh akan ngerti sesuatu di situ. Iya, baik Kang, saya nonton ya. Oke? Oke Kang, makasih. Semangat teh. Semangat. Semangat Zipai. Iya. Assalamualaikum. Salam. Wah, saya dulu juga gitu. Coba, gimana pengalaman Anda? Ya dulu saya sebelum duda saya juga gitu, males kerja, males ini itu. Karena ya pasangan saya punya duit waktu itu. Jadi ya udah aja gitu ya. Setelah saya ditendang, baru saya mikir ya. Tapi kalau menurut saya sih ya kalau ada sebuah pasangan rezekinya misalkan itu lebih kuat di mana, ya maaf aja ya, kita ini sudah berjanji untuk berpasangan, ya terima saja kekurangannya apapun gitu. Mungkin hari ini tahun ini dia tidak seperti itu, ya semoga aja tahun depan lebih baik. Kita nggak pernah tahu kalau menurut saya sih ya. Ya, semua nggak bisa digeneralisasi lah Kang, intinya. Betul. Iya. Nggak bisa digeneralisasi bahwa stigma bahwa laki-laki harus kerja misalnya. Betul, iya. Misalnya gitu ya. Betul. Kalaupun di situ kesempatannya kayak Bu Sri Mulyani gitu misalnya. Ya kan? Iya. Kayak Bu Sri Mulyani coba lebih keren kan daripada suaminya, mungkin saya nggak tahu suaminya siapa ya. Ya maksudnya tahu gitu untuk membuat tetap balance gitu Kang. Itu sih. Dan jangan ngerasa bahwa aku perempuan nggak pantas untuk ini gitu misalnya. Itu sih Kang. Jadi virus-virus gender ini tuh penting untuk dikikis pelan-pelan gitu kan. Ya maksudnya selama laki-lakinya masih di rumah, masih barengan gitu ya. Iya. Dan Betul. intinya bertanggung jawab kan. Betul, itu juga sama bertanggung jawab ada di rumah. Kecuali ada di kosan janda baru. Loh, kalau dia punya kos-kosan gimana Kang? Kan ngurus Nggak perlu kos-kosan. kerja tuh. Oh iya benar ya. Mungkin ini bisa jadi ide ya. Bisa jadi ide. Gitu. Aku buka kos-kosan tapi khusus janda gitu ya. Atau aku buka kosan gratis janda, itu lebih keren. Aduh, mana tadi yang teriak-teriak tuh kan nggak ada, pas mau aku naikin nggak ada. Siapa ya tadi tuh? Udah yang ada aja lah. Pagi. Udah anjir. Teh, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka kameranya kalau aman boleh ya. Oh, belum aman, Bang. Oke. Silakan, Bu. Siapa di mana, Bu?
Aku di Tulungagung, Jawa Timur, Bang. Oke. Jangan panggil abang ya, jangan panggil abang. Saya bukan tukang tambal ban ya. Iya, Siapa Kakak. namanya Mbak? Mbak Alina. Oh, nama asli. Oke. Alina, oke. Gimana Mbak? Ini aku mau tanya sama Kang Abu ya. Oke. Ini masalah ini Kang, dalam ya. Eh, mau bertanya sama ya Ustadz Saiful Karim ataupun Bang Dem, belum ada kesempatan sih ketika ikut virtualnya, belum dikasih kesempatan gitu. Mungkin sekalipun topiknya di sini menyimpang ya Kang, boleh ya saya bertanya ya. Gimana? Masalah Apaan ini nih? Kang, Bentar, topiknya menyimpang. soalnya Nggak, dalam. Enggak sesuai Ini, topik Kang. itu Oh, nggak maksudnya. sesuai topik yang mau Enggak sesuai ditanyakan. topik gitu. Kirain kamu apa nyangka saya sesat ya? Padahal emang Ini benar. Silakan gimana? masalah tentang kematian loh Kang. Boleh ya nanya di sini ya? Boleh. Masalah Boleh. roh gitu Kang. Kenapa? Masalah roh gitu. Iya, Roh, kenapa Bu oke. rohnya? Ah, saya mau bertanya Kang. Mohon maaf ya kalau apa ya nggak sesuai dengan topik hari ini, karena memang alhamdulillah ini udah dikasih kesempatan untuk gabung. Saya bersyukur karena memang pertanyaan itu mulai dulu saya pengen banget tahu jawabannya gitu. Nah, Ya. mungkin ini rezeki saya ya bisa berdialog langsung dengan Kang Abu gitu. Ya. Semenjak saya ikut kajian-kajian Kang Abu, Bang Dem, dan juga Ayah Saiful Karim, sedikit demi sedikit saya memahami tentang masalah roh gitu Kang. Kemarin saya pengalaman gini Kang, saya kan sakit gitu. Sakit, setelah sakit saya Kang itu serasa di dalam diri saya itu Kang ada yang masuk gitu Kang. Jangan-jangan, Ibu halu ah. jangan-jangan ibu titisan. Katanya, ya bener. Katanya sih Kang kemarin itu waktu saya sakit itu yang masuk dalam tubuh saya itu adalah seorang ya dulu waktu masih hidupnya bisa dikatakan guru sama saya guru sampai beliau almarhum sampai saya sakit katanya dia yang masuk dalam tubuh saya Kang gitu. Waktu masih hidupnya beliau sering membantu saya ketika saya sakit, beliau yang membantu saya Kang. Setelah dibantu oleh beliau, sakit saya itu sembuh gitu. Nah, pada waktu itu saya sudah bingung Kang, berbagai macam dukun kan ya yang nyari tahu siapa sih sebenarnya sosok yang masuk dalam tubuh saya gitu. Jadi, Gak ada jawabannya. ya. Gak Nah, ada kalau gitu jawabannya, Ibu fiksi baru salah satu- masuk ruangan ya karena Ibu nyari dukun ke sini salah sih sebenarnya ya, nggak ada dukun di sini. Enggak Kang, apa itu bener-bener maksudnya apa bener roh guru saya atau gimana gitu Kang? Oke. Karena kemarin saya setelah tanya sama Habib dan segala macam gitu, mereka belum ada jawaban Kang gitu. Sedangkan petua-petua yang diajarkan, dikasih tahu sama saudara-saudara itu semuanya rata-rata benar sampai ada salah satu saudara saya yang konflik itu Kang bisa damai dengan hadirnya yang masuk dalam tubuh saya itu ngasih nasihat Kang sama saudara-saudara saya gitu Kang sampai ya Coba Bu, Ibu, Heeh, coba sekarang suruh datang kita pengen Bisa dapat nasihat dihadirkan coba nggak gimana? sekarang? Ya. sudah kayaknya sudah nggak bisa lagi Kang karena kemarin Kenapa nggak bisa Bu? Karena kemarin itu waktu saya baru melahirkan alasannya gini, selama Alina masih dalam keadaan nifas katanya, saya yang akan bantu dia. Tapi kalau sudah Alina ini sholat, saya akan keluar, saya nggak akan masuk lagi ke dalam tubuhnya, ngomong seperti itu Kang. Oh, ada nomor rekeningnya nggak? Kalau ditransfer kayaknya mau datang deh. Ada nggak? Ya kan beneran pengalaman aku waktu itu Kang, sampai saya itu Kang di apa ya dibuka mata Batin. dikatakan mata batin ya melihat semua makhluk itu seakan-akan ada yang berupa
kera, Kang. Ada yang sampai saya ke pasar pun takut, Kang. Beneran, Iya, Kang. iya, iya. Karena di pasar itu berbagai macam rupa manusia yang ditujukan kepada saya buruk. Ada yang kayak ya kayak mayat hidup lagi jalan gitu, Kang. Betul, Cuma betul, betul, betul. pada waktu itu saya menemukan satu orang dari banyaknya orang di pasar itu, Kang. Cuma satu orang yang berwajah bercahaya gitu, Kang. Sampai saya ngerasa gini, Kang. Saya tidak pantas, Habib. Saya pernah tanya sama Habib. Saya ngerasa malu, Bib. Ditunjukkan dengan wajah-wajah yang seperti itu, Bib. Tolong kalau Habib bisa bantu, tutup sekarang, Bib. Kataku itu, Kang, kemarin. Kang, terus dikasih amalan sama Habib, malah bukan semakin hilang itu, Kang, pandangan saya terhadap orang-orang gitu. Malah semakin menjadi-jadi. Bahkan saya tanya ke salah satu ustadz, kamu jangan fokus sama rupa orang yang jelek, tapi kamu harus fokus sama diri kamu sendiri. Ingat keburukan diri kamu sendiri, katanya gitu, Kang. Nah, setelah saya kejadian seperti itu, Kang, ya saya menyadari saya sudah tidak fokus sama keburukan orang, saya masuk ke dalam terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang hal yang seperti itu sudah hilang dengan sendirinya gitu, Kang. Ya, Jadi yang sekarang udah nggak ada. Udah normal gitu, Bu ya? ya sudah normal. Saya sampai kemarin apa saya Terus halu Ibu atau masalahnya gimana? apa kalau sekarang udah normal? Cuma mau mempertanyakan itu, roh yang masuk dalam tubuh saya, apakah itu benar-benar roh yang sudah orang yang sudah meninggal atau gimana gitu, Kang. Sedangkan pada waktu itu setelah saya kemasukan itu rasanya badan ini kayak Lemas. yang enggak, ya lemes banget gitu, Kang. Enggak punya, ya lemes pokoknya lah, Kang, gitu. Ya, Bu, ini sih nggak bisa ngobrol sebentar sih ya. Betul, panjang ini ya. Cuman gini loh, Bu. Kalau siapapun apapun kita itu tergantung dari apa yang kita percayai, itu nomor satu dulu nih. Saya ngerti sih apa yang Ibu alami, saya ngerti karena dulu saya mengalami itu juga waktu SD SMP tuh saya ngalamin kayak gitu sama, Bu, gitu. Cuman beda ketika Ibu atau saya mengalami ini dengan pengetahuan dan tidak pengetahuan, dan kesadaran dan tidak kesadaran, itu sesuatu hal yang berbeda gitu, Bu. Nah, saya mau gampangin gini aja, Bu. Daripada kita sekarang sibuk nyari kenapa itu dengan udah berseliweran, dengan ada roh halus lah apa, dengan Ibu udah nanya-nanya ke orang pinter apa, itu akan buat saya sih akan mengusutkan dan menjadi informasi-informasi itu menambah ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan gitu, Bu. Gitu. Nah, jadi saya sih pengen ke solusinya begini, Bu. Apapun yang Ibu alami, saya rasa Ibu nggak usah mikir itu adalah roh lah, itu apalah, dan lain-lain. Karena di dalam diri kita itu banyak banget yang kita belum pahami gitu loh, Bu. Di situ ada kita bicara tentang memori, di situ kita ada bicara tentang imajinasi. Karena gini, Bu, maaf ya. Pilihan kita tuh cuma ada dua nih. Aku tahu atau aku tidak tahu, selesai. Yang bahaya, Bu, kalau aku tidak tahu, tapi aku jadi percaya, oh itu bahaya. Karena aku mempercayai sesuatu yang aku nggak tahu gitu. Nah itu nanti jadi halu gitu biasanya. Nah itu balik kepada kepercayaan Ibu, kepada pengetahuan Ibu, yang saya rasa kalau Ibu menarik ini ke ranah-ranah mistis, ke ranah-ranah supranatural, Ibu akan muter-muter di wilayah itu gitu. Oke? Iya. Sip ya? Oh iya. Jadi hemat saya, Bu, simpelnya adalah itu adalah suatu fenomena yang Ibu alami, dan saya rasa apa yang Ibu alami kan gini ya, Bu ya. Apa yang kita alami tuh kadang-kadang susah diterima sama orang kan. Gitu. Dan susah diceritain sama orang gitu. Betul nggak, Bu? Iya. Tapi kata kuncinya adalah Ibu lepasin tuh yang namanya mistis lah apa. Itu fenomena yang pasti ada pelajaran di situ gitu. Jadi kata kuncinya adalah mending Ibu nerima pelajarannya daripada Ibu terjebak dengan pemikiran A lah, B lah, C. Ibu nanya lagi ke sana ke orang pinter, amalan apa dan lain-lain. Akhirnya Ibu semakin ngasih makan kepercayaan Ibu itu, semakin dia nanti akan kuat gitu loh, Bu. Semakin Ibu akan nyari-nyari lagi gitu. Gitu loh. Paham ya? Gitu ya? Iya, paham, Kang. Nah, jadi kalau tadi Ibu nanya, itu roh apa sih? Gini loh, Bu. Ibu juga harus ngerti beda antara mana roh, mana jiwa, mana jasad gitu. Kita tuh nggak mungkin kemasukan roh-roh lain tuh nggak mungkin. Orang kita tuh sebetulnya roh kan, gitu. Diri sejati kita tuh si roh itu sendiri gitu. Nah aplikasinya namanya jiwa.
Si jiwa ini tuh banyak layernya, Bu. Ada alam sadar, ada bawah sadar, ada tidak sadar. Oh, banyak banget gitu. Nah, saya rasa daripada Ibu sibuk nyari jawaban ke arah supranatural dan ke arah mistis, mending Ibu banyak belajar tentang mekanisme diri gitu. Lebih ke situ gitu, Bu. Oke, Bu? Iya, iya, iya. Sip ya. Jadi pelajarannya untuk aku sendiri itu seperti apa Bang selanjutnya dalam menjalani hidup saya selanjutnya harus seperti apa gitu Bang? Simpel, Bu. Ibu jangan terlalu cepat ngambil keputusan dan jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan gitu, Bu. Jangan ada gini, aduh disimpulkan, ada roh nih. Roh cicak masuk gitu misalnya. Misal gitu. Ya. Kok aku jadi kayak cicak nih gitu misalnya gitu atau apapun gitu. Gitu. Jadi yang penting Ibu jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ibu coba itu tuh si mistis-mistis, si supra-supra tuh yang uka-uka lah, aneh-aneh. Coba Ibu mending pindah circle lah gitu kira-kira. Karena kalau Ibu masih ada di pemikiran-pemikiran dan belief system yang ada di situ, Ibu akan terus nyari jawaban lagi, Bu. Ini pengalaman ya, ada yang 60 tahun nyari jawaban ini nggak beres-beres, padahal jawabannya ada di dalam gitu loh, Bu. Ada yang sampai ke gunung ini nyari jawaban, ada yang nyampe ke sini nyari jawaban. Akhirnya dia muter-muter di beliefnya dia gitu, gitu loh, Bu. Nah, penting untuk Ibu sekarang agak menyeimbangkan dengan critical thinking gitu loh, Bu. Dengan berpikir logis gitu. Oke, Bu? Iya, Kang. Sip ya? Iya. Siap, Bu ya. Sip, terima kasih banyak. Oke ya, Bu ya. Ya, jadi Ibu ini cuman lagi bukan bermasalah sih. Ibu cuman lagi berantem sama keyakinannya aja sih. Betul. Ibu, oke ya, Bu ya. Iya. Mulai sekarang iya. kalau dari saya, Bu ya, sudah kita pergi jauh-jauh dari pemikiran roh dan segala macam, mending sekarang kita pikirin sembako ya. Oke, Bu ya. Iya, Bu. Udah mendingan kita nyari yang bermanfaat, Bu. Nyari uang ke, cuan ke, masak ke, gitu. Skincare ke, gitu misalnya, Bu. Ya pada waktu itu bahkan saya suruh jangan kerja, Kang. Suruh duduk manis aja di rumah gitu. Nah, kan aneh ya. Terus Ibu dapat uang dari mana? Iya. Dari tamu nanti. Ya, dari tamu. Oh, Ibu mau praktek gitu ya? Sama suami itu disuruh jangan kemana-mana, suruh duduk di rumah, ya semacam bantuin orang sakit gitu. Tapi saya nggak mau, di hati nurani saya itu memberontak, Kang. Nah, saya nggak mau gitu, saya nggak mau tuh. seperti itu gitu, Kang. Iya. Dan itu yang nyuruh siapa, Bu? Makanya dia pergi sampai sekarang nggak boleh gitu. Bu, yang nyuruh siapa, Bu? Roh tadi ya. Si roh tadi yang nyuruh. Bu, Ya, nama roh itu udah. ada Bu, semacam gini, Kang. Ada semacam di dalam diri saya itu semacam ya bisikan lah, dikatakan bisikan ya, cuma tidak terdengar oleh telinga sih. Cuma ya secara dari dalam pokoknya gitu, Kang. Ada yang ngajak sampai suami gitu ya. saya suruh jangan kerja gitu. Iya. Iya, benar. Kamu di sini saja, rezeki kamu tuh di sini katanya. Jangan kemana-mana lagi gitu, Kang. Masa iya sih kataku. Soalnya orang yang mau mempercayai seperti ini kan tidak mungkin pas percaya. Bahkan mereka menganggap saya ini gila dan lain sebagainya kan, Kang, seperti itu. Untungnya pada waktu itu cuma hanya 3 orang, suami dan juga ada salah satu ya ustadz gitu yang tahu. Tapi saya nggak sampai bocor ke yang lain. Ini saya cuma baru cerita kali ini karena saya pengen dapat jawaban yang pas gitu, Kang. Gitu. Iya, tapi Ibu didengar sama 1.300 orang ya, by the way ya. Nggak apa-apa, sudah lewat itu sudah udah lewat ya. Nggak mungkin. Bu, Nggak mungkin balik lagi lah. Bu. Iya ya. Sebetulnya sih saya juga ketujuh tuh ada ya, Bu. Sebetulnya sebelum Ibu naik dan segala macam saya udah bisa melihat roh itu, saya pun tahu, Bu. Sebetulnya. Ya, cuman saya nggak mau lah. Ya. Ibu pengen tahu nggak namanya itu siapa? Roh Hayati itu, Bu. Tetangga Ibu sendiri sebetulnya itu. Ibu tenang ya pokoknya Bu, ya. Sekarang Ibu realistis aja, faktual aja, dan Ibu lebih melihat kepada sesuatu yang kata kuncinya bermanfaat sih, Bu. Oke, Bu ya. Iya, Kang. Terima Oke, kasih. Bu Alina ya. Iya. Siap, Sip. Bu. Ya, terima kasih. Ya, jangan aneh-aneh, Bu. Ya. Udah, ya. Siap. Udah dah, Ibu. Dah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, Tapi seru. sebetulnya kalau membahas tentang yang kayak gini ini lebih dalam sih bisa sih ya, tapi cuma nggak bisa ya kalau kita di ruangan terbuka kayak gini Susah ya, kan? nanti yang lain-lain gitu pemikirannya gitu ya. Iya, karena memang harus peer to peer yang wah itu sih dalam sih Kang. Maksudnya Dalam itu betul. ya makanya saya mendingan ngajak ke ranah apa ya? Yang realitas aja gitu ya. Gitu karena itu tuh tergantung keyakinan sih Kang. Betul, betul banget. Jadi hati-hati tuh sama keyakinan gitu. Betul. Apapun itu gitu. Karena apa yang terjadi sesuai dengan apa yang aku yakini gitu. Betul, Nah kalau yakinnya ke ranah-ranah itu ya kejadian terus sih gitu. betul. Oke, saya malah pijit ini nih, lupa. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Andrit, Abu, Pagi, Waalaikumsalam. sama siapa di mana? sama Resti lagi dari Garut. Oh iya Teh, gimana Teh? Ya, Abu ini mau Ini tuh bisa buka langsung aja kamera nggak ya? Nggak bisa. ya. Enggak Ini ya, Andrit karena anggotanya baru sih kalau di TikTok Oke. sering on off. Nggak apa-apa ya. ini Nabila Iya. ya? Kenapa? Nabila ini tuh ya? Oh iya, nama aslinya mah Resti, nama putrinya mah Nabila. Ini Abu, Resti teh mau nanyain tentang itu apa emang lagi dihadapin sih, jadi PR juga bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini mama, dia tuh kan apa ya, terlalu melekat entah ke barang ke anak gitu. Jadi memilikinya teh benar-benar pokoknya segala macam dipantau gitu. Gimana Teh? Sorry Teh. Sampai dia Resti menigandeng di mana ya? lagi di rumah sakit, lagi komit Oh, mama. sok atuh ini dulu ke yang sepi sok. Ini sepi udah Ah, masih terdengar. Ya, sok. Oh, ya. Teh ini tuh akun baru ya? Ini tuh Teteh yang nyanyi kan? Iya. Akun baru ini? Enggak, yang lama, yang Oh iya. biasa. Ya oke. Terus. Silakan langsung. Ini kan mama tuh suka ngerong-ngerong aja gitu ke anak-anak semuanya juga, entah paham-paham dia atau cara-caranya beliau dari zaman dulu atau mungkin ya penerapan di kehidupannya tuh diterapin ke anak, bahkan kayak misalnya Abu dari mulai yang nggak apa-apa di madu gitu karena mama juga punya sejarahnya begitu gitu. Dari mulai apa ya, masalah pernikahan, masalah keuangan, jadi yang diwariskannya itu ya masalah-masalah gitu. Nah aku teh kayak misalnya ke adik aku kan, adik aku mau berdamping aku kan dilangkahin ya kalau masalah pernikahan. Aku teh nggak mau banget, bukan nggak mau banget sih, dulu sempet nggak mau ya harus di madu atau apa demi memenuhi kebutuhan konsumtifnya mama, kan nggak mau juga gitu. Aku tuh punya prinsip sendiri kalau masalah pernikahan, nggak diburu-buruin juga, bukan perlombaan juga gitu ya ayah kalau itu mah. Soalnya akunya juga masih bermasalah dalam arti ya ini di keluarga, kalau kata Abu misalnya ya pasangan terbaik juga, pasangan terbaik itu pasangan terbalik, terus masalah itu atau ujian tuh dari keluarga ya pasti orang-orang terdekat lah. Nah aku tuh mulai pelan-pelan satu persatu, dari mulai diri akunya sendiri, terus keluarga kan ya mau ngelangkah mau ngeperbaikin teh aku teh agak susah teh ya ke tengkas lah, apa ya, ke ini lagi gitu, kehantam lagi gitu, mau maju baru juga misalnya pelan-pelan melangkah. Dari mulai apa-apanya, dari mulai misalnya kebiasaan di rumah atau mungkin paham-paham aku yang tadinya misalnya ego banget nih masalah apa gitu ya kalau kata Bu, ini terus kayak misalnya dari ilmu-ilmu juga, kayak misalnya pengetahuan, oh ternyata begini loh zaman sekarang mah, kalau ke mama kayak sering live yang kayak gini juga misalnya, pengetahuan
takutnya itu kan dari aku disangkanya. Nah ini orang lain loh yang bilang misalnya begini tentang parenting lah, tentang masalah keyakinan apalah segala macam tuh. Mama tuh pasti nyindir aku gitu, nyindirnya tuh dengan nada ketusnya tuh, alah itu mah teori aja, teori yang penting mah praktek nih, orang tua nih pengalaman gitu kan. Merasa ya kayak ini beneran aku teh mau pelan-pelan sedikit ke mama ngasih paham supaya ini loh gitu. Kasihan juga kan sekarang jadi sakit gitu. Abu sering banget sakit-sakitan tuh. Terus orang mah pengen sembuh gitu, berusaha buat sembuh, ini mah dilama-lamain gitu, kayak yang tak berdaya, terus pengennya dikasihanin gitu, terus pengertian ke anak. Jadi anak teh nggak ada waktu buat entah mau berumah tangga yang bener gitu, atau mungkin ada sedikit apa kayak keleluasaan tuh enggak gitu. Oke teh, saya paham teh. Jadi gini ya, gini. Kita tahu bahwa kita tuh nggak punya kekuasaan untuk merubah siapa-siapa, betul nggak? Iya. Nah, jadi kalau Teteh bicara tentang orang tua komplain apa dan lain-lain, Teteh itu sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Teteh yang merubah diri gitu. Dan ketika kita pengen ngerubah orang tua, ngerubah ibu, itu nggak mungkin aja. Hal yang nggak bisa gitu maksudnya. Dan kalau kita melakukan hal yang nggak bisa, yang nggak ada bahkan, kita akan muter-muter sendiri gitu. Jadi saya rasa gini Teh, ketika si ibu punya persepsi seperti itu, ya udah, itu kan persepsinya dia gitu. Betul nggak? Dimana Teteh di sini punya kekuasaan atau punya pilihan untuk mau tidak mengikuti atau tidak, kan Teteh punya kekuasaan di situ gitu. Betul nggak? Iya. Nah, Teteh lakukan apa yang nyaman, tetapi bukan berarti juga untuk membuat hubungan jadi nggak baik gitu. Gitu intinya. Iya, aku sama mama tuh agak kayak gimana ya, kayak bukan musuh sih gitu. Yo, pahamnya ini banget gitu. Iya, makanya kan mama tuh kayak berarti barang-barang. Teteh penting nyari bahasa komunikasi yang bisa dimengerti gitu. Kalau dua-duanya sama-sama keras ya nggak bisa dong. Oh iya. Dan orang tua tuh cenderung akan jauh lebih keras sih. Kenapa? Karena mereka udah hidup lebih lama kan. Hidup lebih lama tuh berarti kebiasaannya lebih dalam, berarti mengeraknya lebih dalam lagi gitu. Nah, justru di tahapan ini Teteh yang harus punya pemahaman gitu. Ya. Teteh yang lebih waras lah gitu kira-kira. Ya. Paham Walaupun, ya? walaupun aku juga ngerasanya tuh kayak jadi capek sendiri, ya udahlah. Iya, Makanya aku juga capek banget gitu. Iya, anjir deh emang benar sok. Jadi Iya, misalnya capek kita banget yang aku. emang kitanya yang waras sendiri, orang lain yang ini kan ke distract juga gitu. Iya, makanya kan seru Teteh banget. disitulah kenapa Teteh perlu keputusan gitu ya. Kapan harus berkomunikasi, kapan enggak, kapan Teteh punya waktu sendiri. Itu kan mau nggak mau kan perlu di manage gitu loh Teh. Perlu diatur iya. gitu. Gitu. Nah, jadi saya rasa Teteh sekarang beresin kan kita udah ulang-ulang nih ya. Problem dari waktu ngomongin filsafat lah, lagi Ya, ngomongin agama lah gitu. Nah, ini saatnya Teteh saya rasa mengaplikasikan dari apa yang Teteh tonton terus gitu. Iya. Balik lagi adalah Kalau misalnya ke penerimaan. yang kayak ini mah, kalau kebiasaan aku kan, aku mah dari mulai sampai mandi pun dibawa-bawa nih handphone ngedengerin Andrit di YouTube, sama Abu yang masalah pembelajarannya di apa tuh, dia positif, di saya inspiratif gitu kan. Ya. Selalu itu tuh, Neng ini candu banget katanya dengerin Abu Marlo sama Andrit gitu. Selain memang hiburan, aku mah kemana-mana lagi nyetrika pasti dengerin lagi mandi juga dengerin gitu. Iya. Gitu. Jadi kebiasaan itu teh apa berlebihan atau memang aku atur buat misalnya cari kesibukannya, aku mah udah di handphone gitu dengerin atau baca buku sih ada Ya sekali boleh. gitu. Intinya gini Teh. Intinya Keganggu gini. kan misalnya mama. Iya. Nah, intinya adalah tidak berlebihan dan intinya sesuai dengan porsinya gitu loh Teh. Iya. Sekarang misalnya gini ya. Misalnya mau dengerin siapapun tuh bagus gitu. Tetapi kalau itu yang didengarkan tidak teraplikasi menjadi sebuah laku, ya Teteh cuma tiap hari nambah informasi baru gitu loh Teh. Betul. Betul nggak? Iya benar emang. Jadi Teteh nambah tahu dan nggak dikerjain, puyeng juga nanti akhir-akhirnya gitu. Gitu. Jadi sekarang apa yang Teteh udah ketahui, apa yang Teteh udah pelajari, mending pelan-pelan dilakukan dulu gitu. Siap. Gitu intinya. Oke ya. Dan itu bertahap gitulah kira-kira.
Oke teh, Oke Resti ya. Siap, Abu, makasih banyak sok ya. nyanyi lagi Andri. mending teh sekarang Ya. mah. Nggak Praktekin mau, Resti udah ya. malu. Siap, Andri. Siap, bosku. Yaudah, dadah Resti. Nuhun ya teh. Siap, dadah. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Ya makasih, salam. Wah, Teman-teman, menarik. silakan ketik cewek atau cowok yang harus saya angkat ini pada demo di bawah. Silakan ketik cewek atau cowok sok yang mau saya angkat ini. Banyak soalnya di sini nih ya, teman-teman yang ngantri banget. Silakan ketik. Soalnya nggak tahu mana cewek mana cowok masalahnya ya. Cowok, Asal cowok. pencet. Oke, cowok ya. Cewek naikin, cowok. Ah, ini mau berapa lagi? 2-3 lagi? Kira-kira? Ntar satu lagi Kang Oh, satu lagi Saya ya. 19.30 online. Coba ya. Oh, ini harus cowok. Bentar, saya cari yang cowok ya. Ada siapa? Kang saya ngahurungan lah komputer atuh ya biar abis gini langsung cusnya. Bentar ya. Oke, boleh. Ya. Makanya pakai DP ya teman-teman, ini profile DP itu pakai foto profile. Ini kebanyakan nggak pakai foto profile, jadi sulit gitu. Mana tadi tuh ada ya? Oh ini. Udah dinaikin tuh malah turun ya. Yang foto profilnya jelas pasti sama saya dinaikin ya, dan harus foto sendiri ya, intinya itu ya. Yang foto sendiri saya. Riancai harus masuk tamu dulu, Riancai. Kamu nggak masuk tamu sih. Sorry aku habis yoga. Nah ini ya. Yang lain nggak pakai foto profile sih. Iya, akunya habis yoga tadi. Kirain teh nggak bakal dinaikin. Nah, biasanya nggak pernah dinaikin. Oke, silakan. Ini siapa di mana? Perkenalkan dulu nih. Rere di Soreang Nih, masih Rere belum di. pindah. Oke. Wah, Rere di Soreang deketnya jeung aing. Lah. ya. Silakan. Iya, Soreangnya di mana teh? Soreangnya udah. di Bukit Bunga Kopo. Oh. Yang udah solid. Iya nggak ya Ada dekat ini lah. pada pakai DP. Orang-orangnya kebanyakan nggak pakai DP, jadi pusing ya. Mm-mm. Silakan teh Rere gimana teh? Alhamdulillah ya Kemarin bisa. kamu kan naik di dimensi, katanya Iya. pengen nanya pisan ke Abu, sok silakan nih. Iya. Kang Abu, aku teh mau nanya soal Kamu di Abu udah apanya? naik? Belum Belum. pernah ya? Oke, silakan. Baru kali ini. Oke. Mau ini nanya soal ngerilis emosi gitu ya. Mm-mm. Aku tuh kalau pengen apa? Lagi pengen meledak gitu emosinya, lagi pengen marah gitu ya. Tapi sama aku ditahan. Cuman jadi tremor, jadi nggak enak gitu di hati, deg-degan, terus keringetan gitu, Oke. Emang dari dulu nggak pernah marah meledak-ledak, nggak pernah gitu ya, didiemin. Tapi setelah tahu itu disadarin gitu ya, oh ternyata kalau aku marah ditahan tuh kayak gini loh rasanya. Dulu nggak pernah disadarin gitu, diem dipendem gitu kan. Sekarang disadarin, tapi efeknya ke badan gitu. Gimana itu? Emang harus disalurkan teriak, meledak, apa dibiarin aja? Salurin di kasur ya. Jangan gitu tuh, anjir. Nggak ada lawan di kasur, ya. Babuk sama guling. Nah, gimana tuh Silakan, Pak A. Anjrit? Gimana nih? Kayaknya nggak ada lawan. Gimana? Mungkin Anda ada ide gitu? Siapa tahu? Kacau dia makan. Oke. Oke, gini teh. Gini ya. Tapi Teteh tadi bilang yoga tuh itu udah gerakan maksudnya udah langkah bagus banget sih. Gini ya. Semua perasaan kita itu didesain tidak untuk ditolak, didesain tidak untuk ditekan dan dialihkan gitu teh. Jadi ketika ada perasaan marah, bahwa feeling itu nggak ada yang salah gitu. Yang salah itu bisa jadi adalah actionnya gitu.
contoh ya. Begitu marah, bukan berarti harus langsung mukul gitu. Karena marah itu energi. Julid itu energi, benci itu energi, semua energi sebenarnya. Cuman nanti dinamakan dengan perasaan tertentu. Nah, kalau kita nggak sadar dengan perasaan itu, kita akan melakukan hal yang nggak sadar, akhirnya akibat marah saya jadi merugikan, gitu kira-kira. Gitu. Nah, jadi maaf ya, sekarang ada orang bahwa aku mau nahan marah, itu cara yang nggak baik sebetulnya nahan marah. Jadi penyaluran itu memang penting banget gitu. Nah, maka hal yang terpenting adalah bukan marahnya. Tapi lagi marah, aku sadar, aku mau ngapain nih sama energi marah gitu misalnya. Contoh ya, misalnya Teh Rere kalau lagi marah, salah satu misalnya kalau kita ngomongin dari ranah psikologi lah ya, itu ada yang disebut namanya journaling Teh. Journaling itu kalau lagi marah, ngambil buku, nulis, meluapkan apa yang lagi rasain, cerita bahwa saya ini bla 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 bla. Nah itu pelan-pelan tensi voltasenya turun tuh. Gitu misalnya. Nah artinya apa? Apapun perasaan yang lagi mampir, coba sadari bahwa saya mau menggunakan energi perasaan ini ke arah yang baik, konstruktif, membangun atau menghancurkanku gitu. Jadi jangan dilawan sih sebenarnya, apalagi ditutup-tutupin gitu. Apalagi pura-pura lagi marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Wah, itu apa yang kita tolak dia akan menguat gitu kira-kira. Nah jadi Teteh dengan sekarang rajin olahraga, rajin pokoknya apapun ya yang konteksnya ada hubungannya sama gerak, itu udah bagus banget. Karena kenapa? Maaf ya teman-teman, once kita nggak rajin olahraga, emosi kita pasti nggak bagus. Emosi nggak bagus, perasaan pasti nggak oke. Perasaan nggak oke, pasti pikiran juga nggak bagus. Nah jadi nanti kata kuncinya dari apa? Dari emosi ke perasaan, perasaan ke pikiran, pikiran nanti yang akan ngirim sinyal ke otak kita untuk ngeluarin chemistry atau kimia tubuh gitu. Hormonal ada di situ gitu. Nah jadi saya rasa Teteh pinter-pinter dalam emosi apapun, dalam perasaan apapun, untuk bisa merilis atau melepaskan ke tempat yang bermanfaat gitu. Itu sih Teh. Iya sih, soalnya kan kalau udah penuh banget gitu ya, jadi lebih sensitif kan Kang Abu ya. Kalau udah penuh, emosi kegoncang sedikit aja langsung ocrat-acret kemana-mana gitu. Takutnya seperti itu. Cuman gimana ya? Kata Kang Abu juga tidak membiasakan untuk marah, biar tidak menjadi emosional gitu kan? Iya, gini. Marah-marah tuh bahaya. Marah tuh nggak apa-apa Teh. Iya. Gitu. Nah jadi kalau Teteh sekarang lagi ada emosi, ya Teteh coba luapkan ke tempat yang menguntungkan gitu aja sih Teh, kata kuncinya. Ya. Mau apa Teteh, mau lagi marah apa tiba-tiba nyanyi kek, joget kek, lari kek gitu. Ya terserah gitu, apapun gitu. Tapi intinya adalah ini ada energi yang penting untuk dirilis gitu. Nah sebisa mungkin kalau Teteh lagi ada di kondisi itu, satu hal Teh, jangan mengambil keputusan, dah itu aja. Makanya jangan mengambil keputusan kalau lagi happy banget, jangan ngambil keputusan kalau lagi sedih banget. Kenapa? Lagi happy banget nanti banyak janji gitu. Lagi sedih banget nanti banyak nolak gitu. Oke. Gitu. Makanya kenapa penting lagi di atas banget ketengahin, dari bawah banget ketengahin. Nah, di titik tengah ini yang paling aman gitu. Oke? Dan itu nggak bisa nggak kalau nggak dilatih sih. Iya. Latihannya itu yang lumayan. Teteh nonton Letting Go nggak? Nonton sampai nangis-nangis aku di mobil waktu kemarin Letting Go soal kemelekatan ya ke anak. Aku kan bilang Kang Abu, aku nggak bawa pulpen sama kertas. Aku bilang gitu kan, nggak apa-apa tulis aja di HP gitu kan. Tulis di HP. Letting Go sampai aku punya bukunya. Tapi lebih enak dibacain Kang Abu. Iya ya udah sih. Kamu nangis-nangis tuh karena gak ada pasangan aja kamu ya. Enggak bisa tuh kan. Udah. Sip ya Teh ya. Oke, makasih. Semangat ya. Oke, thank you Rere. Nah, bye. Bye, makasih. Ya, nuhun. Ini teman-teman maaf ya, salah satunya saya angkat yang bisa buka kamera karena itu juga untuk nanti thumbnail di ini ya di YouTube saya. Lanjut performance. Kang udah 925 Oke, siap. Ya.
Teman-teman lanjut yang mau besok. langsung join ke belajar, abis ini saya sama Pak Wayan mau ngomongin tentang sesuatu yang menarik. Kita mau bicara tentang menembus jalan buntu. Nah, Jadi siapapun yang sedang merasa buntu atau lagi ada di dead end gitu ya, lagi ada di persimpangan yang gimana caranya, ya balik lagi ya, kata kuncinya menembus di jalan yang atau kita melampaui kebuntuan, kita akan bahas sebentar lagi di TikTok. Oke, kalau mau ikut di Zoom juga boleh gitu. Langsung teman-teman ya, yang mau masuk ke Zoom ada di informasinya di grup, yang mau masuk di TikTok Abu juga langsung sekarang switch ke TikTok Abu. Oke, A. Kang Andrit nuhun pisan ya, sehat-sehat ya. Sampai ketemu besok ya, nuhun. Dadah teman-teman, thank you, terima kasih, bye.